Shalom semuanya. Kalau boleh jujur sebentar, berapa kali dalam sebulan ini kamu sudah minta tolong ke Tuhan, lalu diam, nunggu, dan hanyut dalam perasaan harap-harap cemas? Kamu ketuk-ketuk langit, berharap ada yang jawab, dan yang balik bukan jawaban, tapi sunyi. Mungkin sudah tak terhitung. Maka, apa jadinya jika semua itu terjadi? Bukan karena Tuhan tidak menjawab, melainkan karena kita menelpon nomor yang salah. Oleh karena itu, hari ini saya akan membagikan kenyataan yang akan mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Bukan sebagai orang yang sedang mengejar Tuhan, tapi sebagai orang yang sedang sadar bahwa Dia sudah ada di sini. Langsung dari Alkitab. Jadi, masalah ini semua bermula dari jebakan pola pikir yang saya sebut dengan sindrom melihat ke atas. Kita semua punya versi cerita yang kurang lebih sama. Begitu hidup terasa berat, insting pertama adalah menengadahkan kepala ke atas, alias mencari Tuhan. Dan itu indah sebenarnya. Tapi ada sesuatu yang tanpa sadar ikut kita bawa ke dalam gerakan itu. Sebuah asumsi yang sangat halus dan sangat mendarah daging. Sampai kita tidak pernah mempertanyakannya. Asumsinya berbunyi, makin dekat sama Tuhan, pasti makin adem, makin damai, dan makin tidak ada masalah. Kedengarannya masuk akal kan? Kedengarannya seperti sesuatu yang sering kita dengar di khotbah. Tapi disitulah akar penderitaan kita berasal. Sebab asumsi itu tidak sepenuhnya benar. Yesus sendiri yang bilang dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Perhatikan baik-baik. Yesus tidak bilang, dalam aku kamu tidak akan kena masalah. Malah Dia bilang, dalam dunia kamu menderita. Tapi lihat di nafas yang sama, Dia bilang, kamu akan punya damai sejahtera. Dua hal itu sebenarnya bukanlah kontradiksi. Itu kondisi yang bisa berhidup berdampingan. Badai di luar, tenang di dalam. Tapi karena kita percaya bahwa kedekatan dengan Tuhan sama dengan ketiadaan masalah, begitu masalah datang, otak kita langsung membuat satu kesimpulan. Tuhan sedang jauh, maka aku perlu mencarinya lebih keras. Dan pertolongan itu ada di luar, di sana. Maka kita jadi menghabiskan waktu untuk scroll konten-konten, atau kita langsung minta validasi dan mengemis bantuan dari orang lain. Nunggu tanda, nunggu mood yang tepat, nunggu situasi yang berubah dulu baru bisa merasa tenang. Maka, bagaimana kalau sikap demikian menunjukkan bahwa kita telah mencari bantuan di alamat yang salah? Membuang waktu dan energi untuk sesuatu yang ternyata sudah ada di tempat terdekat. Lokasi persis Tuhan saat ini. Alkitab punya catatan sejarah yang menarik tentang di mana Tuhan memilih tinggal. Dulu ada yang namanya tabernakel. Lalu ada bait Salomo, megah berkilau, dikelilingi ribuan penjaga, dan kehadiran Tuhan memang adanya di sana. Tapi ada sesuatu yang terjadi di Kalvari yang mengubah segalanya. Saat Yesus menghembuskan nafas terakhir, tirai bait suci tiba-tiba robek dari atas ke bawah. Tuhan tidak mau lagi tinggal di balik kain. Dia pindah alamat. Dan alamat barunya bukan di gedung gereja terbesar di kotamu, bukan di altar yang dihias bunga segar setiap minggu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuhmu bukan tubuh orang suci yang sudah meninggal ratusan tahun lalu, bukan tubuh pendeta favoritmu. Tubuh kamu sendiri
lengkap dengan pikiran yang kadang berantakan, lengkap dengan ketidakpercayaan diri yang masih suka kamu simpan di sudut terdalam relung hatimu, lengkap dengan semua yang menurutmu membuat Tuhan ogah dekat. Iblis sangat tahu kelemahanmu itu. Maka dengan apa yang Alkitab sebut sebagai roh ketakutan, dia bekerja keras meyakinkan kamu bahwa kamu terlalu berantakan untuk dijadikan tempat tinggal Tuhan. Kamu belum layak. Bersihin dirimu dulu. Tuhan tidak mau tinggal di tempat semrawut ini. Tuhan lebih berkenan dengan orang itu. Maka kamu mesti mengemis pertolongan dengan dia. Padahal, tebak apa coba? Kenyataannya berkata, Tuhan sudah pindah ke dalam tubuhmu tanpa perlu menunggu renovasi. Tapi kalau Tuhan memang stay di dalam kita 24 jam sehari 7 hari seminggu, kenapa kita masih sering merasa tak berdaya sendirian menghadapi masalah? Ini namanya punya saldo triliunan, tapi hidup mengemis. Saya mau minta kamu bayangkan sesuatu. Bayangkan kamu punya rekening bank. Isinya triliunan rupiah. Dikasih gratis, tidak perlu bayar cicilan, tidak ada bunga. Tapi masalahnya, kamu tidak pernah cek saldo. Kamu tetap jalan ke warung sambil nunduk minta utang beras. Lucu ya, tapi itulah gambaran persis dari banyak dari kita. Saat membawa Roh Kudus kemana-mana, tapi tidak pernah mengajaknya bicara. Kita diajar untuk jangan mendukakan Roh Kudus dengan dosa besar, dan itu benar. Tapi ada satu hal yang lebih sering terjadi tanpa kita sadari. Kita melupakan kehadirannya. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita sibuk panik, sibuk cari pertolongan di tempat lain. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16-17. Satu kata Yunani di balik kata penolong di ayat ini yang perlu kamu tahu. Parakletos. Kata ini tidak punya padanan yang cukup kuat dalam bahasa Indonesia, tapi terjemahan paling dekat adalah seseorang yang dipanggil untuk berdiri di sampingmu, untuk membelamu, membimbingmu, menasihatimu. Ini bukan energi mistis yang melayang jauh. Ini bukan sinyal yang perlu kamu tangkap pakai antena konsentrasi. Ini seseorang aktif, personal, yang ada di sisi kamu sekarang. Lalu, bagaimana cara menyalakan kekuatan yang sedang standby di dalam diri kita ini? Berhenti memanggil, mulai menyadari. Ini mungkin bagian paling kontraintuitif dari semua yang akan saya sampaikan hari ini. Solusinya bukan berteriak lebih keras. Solusinya adalah diam. Kamu tidak perlu ritual yang lebih panjang. Kamu tidak perlu nangis lebih kencang supaya Tuhan dengar. Kamu tidak perlu menunggu mood yang sempurna. Mazmur 46:11 hanya bilang 4 kata yang mengubah segalanya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat 11b. Diamlah dan ketahuilah. Bukan diamlah dan tunggu. Bukan diamlah dan harap-harap cemas. Diam yang mengetahui. Diam yang sadar. Dan sains ternyata punya sesuatu yang menarik untuk ditambahkan di sini. Saat kamu panik, ada bagian otak yang disebut amigdala, si alarm darurat di dalam kepalamu, yang menyala penuh dan mengambil alih kontrol. Dan dalam kondisi itu, kamu secara harfiah benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Jadi ini, momen diam yang disengaja. Napas dalam, berhenti sejenak, hadir sepenuhnya, akan menurunkan aktivitas amigdala. Dan dalam ruang yang lebih tenang itulah, kesadaran tertinggi, menyadari ada Roh Kudus, bisa masuk ke dalam pikiranmu.
Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30:15. Ketenangan fisiologis dan ketaatan spiritual bukanlah dua hal yang bertentangan. Mereka bekerja sama memulihkan kewarasan batin. Jadi praktiknya sederhana. Sebelum kamu scroll lagi, diam dulu. Sebelum kamu telepon teman minta tolong lagi, diam dulu. Sebelum kamu masuk ke dalam drama diisi kepalamu sendiri, diam dulu. Dan sadari, bukan minta, bukan paksa, sadari bahwa teman sekamarmu sudah di sini. Apa sih yang terjadi pada hidupmu di detik saat kesadaran ini akhirnya klik di kepala? Hari ketika kamu berhenti mencari. Ada perubahan yang terjadi ketika seseorang benar-benar menangkap kebenaran ini. Hidup memang tidak tiba-tiba menjadi sempurna. Masalah tidak hilang dalam semalam. Tapi cara kamu menghadapinya berubah total. Hidup bergeser dari mati-matian mencari kekuatan menjadi tenang karena tahu kamu sudah memilikinya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15-16. Dua kata yang perlu kamu dengar pelan-pelan. Roh perbudakan, roh pengangkatan. Roh perbudakan berbunyi, kamu harus lebih keras berusaha. Kamu belum cukup baik. Kamu harus buktikan dulu baru layak diterima. Roh pengangkatan berbunyi, Aba, Bapa. Dua kata yang tidak membutuhkan kalimat panjang untuk dipahami. Dua kata yang hanya bisa keluar dari mulut anak yang tahu dia aman. Saat kamu tahu lokasi pasti Roh Kudus, sesuatu mulai bergeser di dalam. Kontrol diri bukan lagi memegang kemudi dengan cemas, tapi menyerahkan kemudi dengan tenang. Rasa malu tentang masa lalumu kehilangan daya gigitnya karena identitasmu tidak lagi bergantung pada persetujuan manusia. Rasa iri melihat hidup orang lain pelan-pelan tergantikan oleh rasa bermakna karena kamu tidak lagi merasa kekurangan. Kamu adalah bait, bukan bait yang kosong menunggu dikunjungi, tapi bait yang sudah dihuni. Dan sekarang, setelah semua yang kamu dengar hari ini, maukah kamu berhenti menatap langit sebentar? Tidak untuk selamanya. Langit itu indah, menatapnya tidak salah. Tapi hari ini, cukup tutup mata, tarik nafas, dan sapa dia. Bukan di atas sana, tapi di sini, di dalam dirimu, di tempat yang paling familiar bagimu, di alamat yang sudah dia pilih sejak kamu percaya kepadanya. Roh Kudus tidak perlu kamu panggil dari jauh. Dia hanya menunggu kamu menoleh ke dalam. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.